Nyon Sewu Ndoro enggak bisa berdiri. Kenapa? Ada sesuatu yang salah. Oh iya enggak apa-apa, engko tak kandani. Iki rahasia kita. Muga-muga jamini ngono nek Ora ya. Nah aku set. Oke, karena kita duduk juga yuk. Ya, langsung aja. Kita kembali ke Bapak Muhammad Soke sebagai pakar aktivasi intuisi dari Tribina Cita. Oke Pak, ini Pak tadi kan untuk ujian nasional ini loh. Itu, nah ini udah lewat loh kalau ujian nasionalnya udah lewat. Mungkin untuk ujian nasional susulan susulan mungkin untuk anak SMP bentar lagi nih Pak ya. SMA kan baru selesai ya. Nah, cuman untuk yang anak SMP dan SD memang masih ada kesempatan. Karena kalau kita di Malang itu ada kelas yang namanya kelas motivasi dan relaksasi. Ini yang diikuti oleh anak-anak yang mau ujian, mau kenaikan kelas dan sebagainya. Memang tujuan kita hanya untuk menyiapkan mental mereka agar mereka siap menghadapi ujian. Karena selama ini banyak anak yang anak yang pinter ya. Anak yang pinter tapi begitu mengikuti ujian nasional drop dia tidak lulus seperti itu. Itu saya Pak, saya banget itu. Tapi lulus alhamdulillah. Tapi berarti gini aja ya Pak, berarti mendidik putra putri kita untuk menghadapi ujian itu lebih tenang. Iya. Ya, betul. Jadi kita mindset mereka bahwasanya ujian ini bukan sebagai ujian akhir kamu. Betul ya. Kamu masih punya ujian lagi, ujian hidup namanya. Ujian hidup, Ayo ya. Ujian hidup. Kalau enak, kalau nggak mau ujian sebetulnya gampang aja. Gimana? Nggak usah sekolah. Nah, Kalau kita nggak setiap yang sekolah kan pasti akan kalau mau kenaikan kelas kita juga sudah diuji oleh guru-guru kita untuk layak nggak kita naik kelas seperti itu. Jadi untuk adik-adik yang sekarang di SMP dan SD, jadi nggak usah takut menghadapi ujian. Karena ujian ini harus kita lakukan karena untuk kita menuju ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itu proses ya Pak ya, untuk kita suksesnya. Iya. Kita pasti naik kok, semuanya itu pasti naik, nggak ada yang nggak naik. Cuman ya itu tadi bertahap, tahapannya ada yang lebih cepat, ada yang standar, ada yang lebih lambat. Semua orang itu berbeda-beda seperti itu Iya, Pak ya. dan juga Pak D, ini kebetulan ada salah satu orang tua dari testimoni dari Pak Joko. Orang tua dari yang ikut intuisi ya Pak Nggih. Betul. Iya. Monggo kita undang, monggo Pak Joko. Pak Joko, Selamat Monggo pinara. datang Pak Joko. Monggo. Waduh Pak Joko, monggo pinara niki kalian. Niki Pak Soke pun tepang kok nggih. Sampun. Alah kok salaman. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa kan silaturahmi Pak. Siapa ngerti disangoni. Oh. Ya kene yang jaga ngene. Pak Joko, yang ikut putranya, tetangganya, Putri 2. Oh, Putrinya 2. Putri. yang putra berapa? Enggak ada. Oh, putri Kebetulan semua. ini anaknya Putri. Putrinya cewek 2. semua. Sementara baru 2. Nambah Ini ikut lagi. intuisi ya Pak Nggih. Iya, Udah berapa lama Pak ikut? itu udah hampir 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Pas Pak Soya datang ke rumah saya, Hmm. anak saya di paginya mainan, terus beliaunya tolong Pak aktivasi itu, Gosok dulu gitu. gosok dulu. Oke, baik. Perdana oke. Oh gitu. Terus ini Pak. Berarti udah 2 tahun kemarin. Kita langsung aja tanya kepada ini adalah ayah dari dua orang Kapiten. putrinya. Dua orang putrinya sudah diaktif. Aku udah ngomong kapiten. Tapi nak, engko iso ngene-ngene no, engko gitarku sikil. Ya terus gimana Pak? Setelah anaknya diaktifasi Heeh. intuisi, Gimana? Tolong diceritakan supaya pemirsa yang ada di rumah juga. Itu awalnya kan itu dia sering kadang nggak konsen belajar, namanya anak kan biasa begitu. Terus sama Pak Soke pagi itu juga diaktifasi, kemudian saya latih sendiri di rumah. Terus itu lama-lama dia itu bisa baca sendiri, tutup, kemudian dia menggambar juga bisa. Gambar pakai mata tertutup itu Pak. Iya. Keren. keren. Berarti Mata tertutup bisa putri gambar, jenengan juga bisa baca. ujian saat ini? Enggak? Atau kemarin? Kemarin yang pertama ujian. Anak yang pertama Anak yang ujian pertama. kemarin. Alhamdulillah kemarin masuk SMP 1, SMP 2. Oh, itu waktu ujian juga kertas ujiannya ditarik disuntik iki tek tek tek. Lanjut. Tek tek tek. Bisa nggak Pak kayak gitu Pak? Ya dah. Ada yang anak ekstrim ya, kebetulan di Malang itu jadi anak kalau nggak salah, sekarang kelas 6. Kemarin waktu ikut aktivasi masih kelas 5.
Jadi kalau dia pusing mau dapat soal yang sulit, ya dia ngambil sapu tangan, matanya ditutup, ini keperjakan. Wow. Ya, ini kata gurunya, kamu ini mau main sulap atau gimana gitu. Ya, mereka awal-awal mereka hanya bisa konsentrasi kalau dengan mata terpejam. Gitu. Akhirnya, tapi sekarang sudah terbiasa dengan mata terbuka pun mereka sudah terbiasa untuk bisa berkonsentrasi. Nah, tujuannya memang kenapa sih anak-anak kita latih dengan mata tertutup? Itu kan bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan untuk hiburan. Nah, sebetulnya kalau kita dengan mata terpejam, ini insya Allah otak kita akan bekerja secara maksimal. Nah, kalau otak sudah bekerja dengan maksimal, maka konsentrasi pun akan penuh seperti itu. Oh, itu yang ditutup baru mata loh, Cep. Iya. Coba hirung, mulut, kuping, wah, harus berarti konsentrasinya Bisa betul Nah terus Pak, sampai saat ini dapat peringkat berapa Pak anak yang ikut intuisi itu? Ya Kalau kemarin alhamdulillah di saya sih. Dorong. Bapak Joko yang saya tanyain dorong. Di SD saya itu kan jadi tidak ada peringkat, tapi antara 1, 2, 3, 4 sampai 10 tuh Oh, 10 cuma besar sedikit aja. terus. Masuk 10 besar. Selisihnya sedikit sekali. Gitu. Jadi cuma 0,0 itu aja. Yang penting untuk masuk negeri. Alhamdulillah. Hebat. Gitu. Karena itu satu bisa dibilang kelebihan gitu. Iya. Emang dari dulu putrinya susah diajak belajar. Yang namanya anak malas mas. Males, namanya anak terus. Mesti pengen itu pulang main terus, lah, nonton iya. ya Pak nggih. Betul ya. Jadi ini informasi aja buat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bikin anak. Soalnya anak pasti males. Males belajar. Itu dah. Ya gimana lah buat orang tua Anak ya. muda. Buat kurang ada anak gede males soalnya anak masih cilik. Anakku Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri dan sekiranya punya sedikit kemalasan, cobalah nanti menghubungi teman-teman dari Tribina Cita ini untuk diaktifasi putra-putrinya biar lebih gesit, pola pikirnya pun bisa lebih jalan. Betul. Dan mereka lebih, bisa dibilang lebih cerdik lagi Pak ya, Iya, karena mereka cerdik. mengasah indera-indera Iya. yang lainnya untuk Jadi, bisa ikut bekerja. secara nggak langsung mereka itu akan siap untuk menjalani sesuatu yang mungkin orang biasa itu berat, tapi buat mereka itu santai. Aku siap, aku percaya karo awakku. Gitu. Dan seperti ini, saat ini manusia normal, Nah, sebenarnya semuanya normal. Ya. Saat ini menggunakan akal pikirannya itu nggak 100% Pak betul. ya. Betul. Hanya sekitar 50 atau 40% saat ini yang Masa digunakan. ngono loh. Ya ora, wong kuwi iso ngomong no. No iki wis iso ngomong apa-apa. Ya 10 lah. Wis Pak, wis Mas. Ya, sekarang. Ay, kayak Kilo minyak ya? lombok. Ya. Pokoknya seperti itu. Nah, dengan adanya intuisi ini, aktivasi intuisi ini, insya Allah dari 40%, 50% itu bisa lebih meningkat sampai dengan 75%, syukur-syukur bisa lebih 100%. Betul. Nah, hebat toh itu. Kan Ya. apa jenis fungsinya iso dipal-palke wong duwe ya toh. Ya. Ini yang paling keren itu anaknya itu diaktifasinya itu 2 tahun yang lalu ya Pak ya. Tapi sampai sekarang tuh efeknya masih berarti itu permanen sekali nggih Pak? Iya. Soalnya nggih. Ya memang aktivasi intuisi ini bukan hipnotis ya, bukan sulap, bukan mantra-mantra ataupun sihir ya, Doktrin. atau doktrin atau cuci otak dan sebagainya. Ini memang yang kita bangkitkan adalah intuisi anak tersebut yang memang sudah aktif, sudah ada ya. Tapi memang karena faktor lingkungan dan sebagainya sehingga memudar. Nah dengan kita aktifkan dan kita latih sampai 6 kali pelatihan ya. Iya. Di sini 6 kali pelatihan pasti kita bisa pastikan bahwasanya anak ini intuisinya akan terus aktif. Seperti itu. Makanya itu saya dengan lingkungan saya saat ini itu kegantengan saya itu memudar Pak. Mungkin dengan adanya intuisi ini akan mengembalikan kegantengan saya. Iya, begitu Orang juga memudar. boleh. Kowe ora memudar. Lungsungi. Pengi anu, gledek. Iya. Oke, kita nanti akan tanya-tanya lagi Betul. mengenai Tribina Cita dengan aktivasi intuisi seperti Ya. apa bersama beliau-beliaunya dan juga salah satu Orang tua dari putrinya namanya murid. siapa Pak? Ya. Putrinya namanya siapa? Silvi. Raisa. Oh, Raisa. Iya. Raisa. Nur Raisa. Raisa. Ya. Ya, ini papa masuk TV, pengen salah. Kita nanti akan tanya-tanya lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di sini. Cintamu pergi, bilang saja pada semua, biar semua